Kedengaran Bu ya, walaupun nggak ada ini mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda. Alhamdulillahilladzi rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Munawwarah, juga ibu-ibu pengajian yang telah sempat hadir pada hari ini, yang kita banggakan, kita muliakan. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin dan rahmatnya juala pada kesempatan sore hari ini, yang mudah-mudahan sore hari ini ada sedikit hujan Bu ya, yang mudah-mudahan nanti bisa untuk menyiram debu yang selama ini kita nantikan. Kemudian selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini kelak diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali waktu kita sangat singkat sekali pada kesempatan ini, namun di sini sedikit kita akan mengulang atau mengaji ya, katakanlah mengingat bahwasanya ini masih di bulan Rabiul bulan yang sering-sering kita sebut, yaitu bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat saja bahwasanya kurang lebih dari 14 abad yang lalu telah lahir seorang manusia yang agung, manusia yang suci, manusia yang bersih, katakanlah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya Muhammad. Ada belum Bu sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Belum ya. Digelari nama Muhammad. Beliau kurang lebih lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun 571 Masehi. Mungkin ibu-ibu juga masih ingat ya. Jadi tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau bertepatan dengan yang namanya tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada waktu ataupun saat kelahiran beliau itu ya, ada pasukan Raja Abraha yang ingin bermaksud untuk menghancurkan kota Mekah ataupun menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Namun karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana ataupun niat beliau tidak tersampaikan pada saat itu. Karena pada saat itu seketika beliau ingin menyerang kota Mekah ataupun Ka'bah pada saat itu, maka Allah kirimkan burung-burung yang namanya burung ababil. Dengan apa burung ababil ini mengalahkan pasukan-pasukan bergajah ini Bu? Dengan lemparan batu-batu kecil. Tapi Bu, yang batu kecil itu kalau kerikil hanya sebesar jempol tidak akan bisa membunuh atau mematikan seseorang. Tapi saking banyaknya, saking lebatnya hujanan batu ini bisa membunuh dan mematikan pasukan-pasukan Abraha. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran sudah disebutkan kurang lebih, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah
Liman kana yarjullah. Apa Bu ujungnya? Lupa saya. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallaha katsiran. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ayat ini menjelaskan bahwasanya lakot kana bahwasan pada diri Rasulullah itu suatu hasanah terdapat suri ataupun contoh ataupun tauladan yang baik. Jadi perintah ayat ini adalah contoh. Jadi contoh. Kenapa Allah melahirkan seorang nabi yang namanya Muhammad SAW itu untuk menjadikan suri tauladan ataupun contoh yang baik buat kita. Sehingga beliau sering dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabiullah Muhammad SAW ini sebagai orang kekasih Allah ataupun menjadi manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa contoh yang diberikan contoh oleh Rasulullah untuk kepada umatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat sebuah cerita, apa saja yang akan menjadi contoh yang diberikan contoh Rasulullah kepada kita di akhir-akhir zaman sekarang ini adalah salah satunya bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Bagaimana kita mendidik anak-anak dan keturunan kita menjadi orang yang baik. Bagaimana kita menjadikan anak dan keluarga kita menjadi orang yang baik. Ini adalah salah satu contoh-contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang umatnya seperti kita pada saat ini, salah satunya dia menyampaikan kepada kaum wanita. Jadi kaum wanita ini diberikan contoh atau diberikan anjuran untuk memasang jilbab. Ada nggak Bu itu hadisnya? Ada nggak Bu dalilnya orang wanita itu harus pakai jilbab? Ada. Itu kalau nggak salah itu di surat Al-Quran, surat apa? Kalau nggak salah surat Nuh itu ada. Bahwa wahai Muhammad, kurang lebih artinya Bu ya, wahai Muhammad, perintahkah anak-anak dan keluargamu serta istri-istrimu untuk memasang jilbab. Itu kaji Bu ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perintah ini merupakan anjuran yang diberikan atau dicontohkan oleh baginda Rasulullah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok wanita yang harus memakai jilbab? Kok laki-laki tidak memakai jilbab? Ini adalah salah satunya adalah Rasulullah mencontohkan berapa tingginya derajat seorang wanita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seberapa mulianya derajat seorang wanita ini di hadapan manusia. Kalau kita lihat ibu-ibu seperti di bar, seperti di kafe, ini kebanyakan orang-orang ataupun ibu-ibu muda ini banyak yang melepaskan jilbab, bahkan tidak memasang jilbab ya, kelihatannya seperti apa ya. Nah, sehingga di situ akan mengandung sebuah kemaksiatan saat mereka memandang ataupun melihat kaum wanita tersebut. Maka disinilah ada indikasinya bahwa terhadap seorang kaum perempuan ini terdapat sebuah kemaksiatan jika dipandang oleh seorang laki-laki. Maka oleh karena itu Rasulullah menganjurkan untuk memasang, salah satunya perintah memasang jilbab. Nah, selain itu ibu-ibu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ibu-ibu ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk walaupun anak-anak kita masih TK ataupun masih kecil ya, tingkat SD, tingkat TK, mereka mulailah diajarkan bagaimana cara adab dan sopan santun kita di tengah masyarakat ataupun di tengah umat. Salah satunya yaitu memasangkan jilbab. Kalau anak laki-laki dia pakai baju koko ya. Ini adalah salah satu kita menuntun cara mencontohkan kepada anak-anak kita. Selain itu juga bagaimana adab cara menghargai daripada Rasulullah SAW. Kita adakan peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Ini salah satu mengajarkan kepada anak-anak didik keturunan kita bagaimana kita mengingat daripada penghulu daripada Rasulullah ataupun penghulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah salah satu kias ataupun contoh yang dikiaskan di dalam Al-Quran. Selain itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya
inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Tidaklah aku lahirkan ataupun seorang hamba atau Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Artinya maksudnya Allah ini melahirkan seorang hamba yang namanya Muhammad SAW ini adalah untuk membenarkan, untuk membenahi keadaan-keadaan manusia di alam dunia yang pada saat itu sudah diisi oleh manusia, sudah dihuni oleh hamba-hamba Allah ini, akan tetapi mereka masih banyak untuk bermaksiat kepada Allah dengan kehidupan yang masih jahiliyah. Yang alhamdulillah dengan kelahiran beliau ini, zaman jahiliyah ini menjadi zaman yang Islami. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya ya, betapa indahnya, betapa besarnya derajatnya seorang wanita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa tingginya manusia itu wanita di hadapan umat manusia ini ketika datangnya atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita peringatan ini, jangan sampai hanya mengenang ataupun mendengarkan sebuah cerita-cerita dari ustadz, cerita-cerita dari alim ulama ya, tapi kita kiprahkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa sebetulnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan baginda Rasulullah kepada umatnya. Yang mampu dan bisa kita capai, yang bisa kita kerjakan, monggo kita sama-sama kerjakan. Karena Rasulullah ini barang siapa nanti ya mencintai Rasulullah, insya Allah nanti kita akan dituntun oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang ini seperti tadi ya, membaca istighfar ya, itu padilahnya itu sangat luar biasa. Ketika seorang mengucapkan istighfar ya, ada satu lagi tambahan, itu mengucapkan salawat Nabi sebanyak 100 kali dan mengucapkan istighfar 100 kali dalam satu hari. Itu insya Allah nanti Rasulullah SAW akan menuntun kita bersama dengan malaikat, memudahkan kita untuk menyeberang Shiratal Mustaqim. Ini Bu ya padilahnya. Itu dalam sebuah kitab menjelaskan bahwa mempunyai atau mengamalkan dua amalan ini, membaca istighfar itu 100 kali dan mengucapkan kalimat selawat Nabi sebanyak 100 kali. Insya Allah mudah-mudahan ya kita akan dipermudah ketika kita menghadapi sakaratul maut dan dipermudahkan ketika kita menyeberang Shiratal Mustaqim. Jadi konon sebuah cerita Bu ya, yang perlu kita yakini ya, itu bahwasanya sirat itu adalah suatu jembatan untuk menuju ke alam berikutnya, alam penantian. Jadi sirat itu Bu ya, rambut satu dibelah 7, artinya saking kecilnya. Jadi kalau kita berbandingkan dengan benda yang ada di dunia ini, katakanlah seperti benang. Benang itu termasuk benda yang kecil. Kalau kita belah menjadi 7, bagaimana sekecil apa kira-kira Bu kita bandingkan? Nah, itu dibelah 7. Satu saja kita sudah nggak kelihatan barangkali Bu ya bentuknya, apalagi kita dibelah 7. Kemudian di bawah jembatan Shiratal Mustaqim itu terdapat suatu kawah, suatu bejana yang namanya neraka. Jadi neraka itu adalah menanti di mana orang-orang pendosa dan pemaksiat yang tidak bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagi orang yang amaliyahnya baik, bagus, insya Allah mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Akan tetapi jikalau kita memang ahli maksiat dan pendosa yang dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita akan dijerumuskan ke dalam neraka yang dalamnya itu kalau diperbandingkan dalam sebuah perjalanan itu 1.500 tahun kedalamannya. Berarti orang itu Bu kalau jatuh dari kapal terbang sampai ke bumi, orang itu hancur lebur. Bagaimana kalau di situ? Nah,
sudah tidak bisa bayangkan. Setelah kita sampai jatuh ke bawah, dari kitab Mutahaf hadis menjelaskan, seketika kita jatuh dari As-Siratal Mustaqim dan melalui beberapa ruangan hingga sampai ke dasar bawah itu, ibu-ibu, di situ sudah ada tersedia bermacam-macam siksaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang namanya di situ ular berbisa, kalajengking berbisa, ular berbisa yang bernamanya Sujaul Akro. Sujaul Akro ini dia akan menunggu dan menanti bagaimana sesuai dengan keadaan dosa kita di dunia. Kemudian di situ kita melihat orang bermacam-macam. Sering kita lihat Bu ya, yang di YouTube, kita lihat di TV, kita lihat di film-film itu Bu ya. Itu sebuah perbandingan. Ada orang yang mulutnya digunting, lidahnya digunting, ya, apa maknanya itu kita sudah pernah melihat. Nah, itu ada satu gambaran bahwa betapa dahsyatnya ketika kita meninggal, ketika kita kembali menghadap Allah dalam keadaan berdosa. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu cintailah Rasulullah ya. Oleh karena itu ya, ingatlah dengan pesan-pesan Rasulullah, ikutilah apa yang telah diperintahkan dan disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu alat kita ataupun senjata kita ya, katakanlah sebagai alat kita untuk penyelamat bagi kita ya, penyelamat bagi kita untuk meraih suatu kesuksesan dan keberhasilan kita ketika kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita lihat Islam ini mulai di sana sini dihancurkan oleh para kaum Zionis ya. Nah, seperti kita lihat di TV Bu ya, ini rakyat Palestina. Jadi Palestina itu ibu-ibu 16 tahun dijajah oleh bangsa Israel. Apakah mereka mengeluh? Tidak ibu-ibu. Sampai sekarang ini mereka berani mengorbankan anak mereka, berani mengorbankan istri mereka, berani mengorbankan harta, jiwa dan nyawa mereka untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masjidil Aqsa adalah suatu masjid di mana bangunan yang kedua dibangun pada zaman Rasulullah. Nah, jadi Masjidil Aqsa itu adalah tangga pertama ketika Rasulullah SAW untuk menaik ke langit, Bu ya, waktu perjalanan Isra Mi'raj. Nah, oleh karena itu dengan kecintaan dengan agama, cinta juga dengan Rasulullah SAW, maka rakyat Palestina yang namanya Islam mereka tahan mati Bu ya, keluarga mereka tahan hancur, digempur mati-matian sampai tidak berhenti-henti lagi sampai sekarang. Nah, oleh karena itu bagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita sama-sama Muslim, sama-sama orang Islam ya, di mana saja berada, mari kita sama-sama doakan yang mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina ini diberikan suatu kekuatan, berikan kekuatan lahir dan batin. Kemudian bagi mereka yang sudah gugur dalam perjuangan mereka, mudah-mudahan mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai matinya mati syahid husnul khotimah. Jadi insyaallah dengan adanya doa kita yang kita tidak mampu menjadi relawan ke sana ya, tidak mampu untuk membantu perjuangan di Palestina, mari sama-sama kita doakan waktu-waktu sholat kita, ketika kita sholat malam, ketika kita habis sholat 5 waktu, mari sedikit kita doakan saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan pembangunan yang ada di sana dan pertikaian di sana cepat, artinya nanti selesai dan kembali kepada suasana semula. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini siapa ini? Mau ngisi sini? Oh iya mau pulang nih. Ya. Jadi barangkali itu saja Bu yang dapat kami sampaikan, mengingat mungkin ada acara lain juga ya. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan dulu untuk sore hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita sambung kembali. Untuk ini terima kasih sedikit perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.